Halo trader, bro-bro semua, apa kabar semuanya? Di sini saya mau sharing ya. Saya ada entry di sini ya. Ada entry sell di area sini. Nih di area kuning ini. Alasannya cukup sederhana. Bagaimana sih cara analisanya? Bagaimana bisa yakin bahwa di sini bisa terjadi penurunan? Oke, baik. Langkah pertama yang saya lakukan adalah sebelum saya mencari konfirmasi di M1, ini kan di M1 nih ya, saya melihat di H1 dulu nih. Lihat di H1 nih, saya perbesar ya. Nah lihat di H1 ini, di H1 ya, di H1 saat market ini naik, saya melihat di samping ada sebuah resisten nih. Ini resisten kan, ini sumbu ini ya, nih ini resisten ya, ini resisten, ini resisten. Oke, dan di area resisten ini ada yang namanya FVG atau imbalance. Saya perbesar nih. Oke, ini imbalance nih. Candle hijau ini sama candle 1 sama candle 2 ini, yang hijau tidak nyambung, tidak mengisi gitu loh. Ini jadi ini yang namanya gap atau area ketidakseimbangan harga. Oke, ini resistennya, ini area FVG-nya. Dan pada prosesnya asumsi saya market ini naik pasti akan mengisi area imbalance warna kuning ini ya. Dan prosesnya benar, dia mengisi nih, mengisi. Dan asumsi saya kan di sini ada resisten, ini ada FVG. Saya beranggapan bahwa market ini naik, nanti akan terjadi sebuah pemantulan dulu atau bounce atau reversal dulu mungkin sesaat sebelum dia ngebreak ke atas. Karena kenapa? Karena ini momentumnya bullishnya besar gitu loh ya. Nah, di sini saya akan memanfaatkan entry untuk sell untuk momentum counter trend lah ya, tapi tidak terlalu banyak karena ini scalping ya. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Saya mencari konfirmasi di M1 langsung. Saya mencari di M1 langsung. Nah, ini kan market di M1 nih, ya kan? Ini di M1 nih. Ini market di M1. Lalu alasan saya entry bagaimana? Perhatikan. Oke, nah ini kan market masuk nih ya. Ini market masuk nih. Ini market masuk nih di area resisten tadi kan, di area FVG tadi kan yang besar ini kan, yang garis hitam ini sama garis hitam atas ini area resistennya. Dan area FVG-nya sudah terisi. Lalu saya melihat nih proses marketnya seperti ini, lihat. Dari sini dia bahwa dia naik ke atas. Oke, nih dia naik ke atas, lalu rejection lagi ke bawah. Oke, tidak mampu menembus sebuah support di sini nih. Saya tandain dulu nih. Ini ada support di sini. Oke. Nah, ini ada support di sini. Dia berusaha untuk melawan, namun didorong lagi ke atas. Ada yang ngedorong lagi seller. Lalu prosesnya lihat di sini ada seller lagi, ada buyer yang melawan dan ngebreak yang di atas ini. Nih. Saya belum mau entry karena yang saya tunggu adalah sebuah konfirmasi untuk seller ya. Nih kan. Dia ngebreak resisten ini. Oke, biarin aja lah, maunya mereka ngapain kita nggak mau tahu. Yang penting saya mau nyari konfirmasi. Setelah prosesnya nih dia naik di sini. Lalu di sini terjadilah penurunan yang besar yang menyebabkan penurunan yang lumayan ya, lumayan panjang dan ngebreak semua support di samping. Oke, artinya di atas ini adanya big bang atau big seller atau seller besar ya. Nah, makanya seller besar ini mendorong ke bawah dan menembus semua support. Mana supportnya nih? Kalau pengen lebih jelas kita lihat ke line chart. Lihat, nah tuh kan ini support 1, ini malah dua support dia di break ke bawah. Artinya ini sudah fix paling nge-breakout 3 support. Oke. Nah, setelah tahu dia nge-break support ini, yang saya lakukan apa? Saya ngecek ke atas nih, ada nggak sih area FVG atau area kosong yang belum terisi. Lalu saya tengok nih, ada nih, lihat di candle merah ini, nih yang ini sumbu ini sama ini belum terisi. Oke, inilah yang jadinya yang namanya imbalance atau area ketidakseimbangan harga. Makanya saya tandain dengan blocking kuning. Ini adalah area FVG yang belum terisi. Oke. Setelah saya tahu
Oke, udah ada konfirmasi. Di sini ada CISD atau MSS ya, sampai body dan suhunya dia ke break. Ini menandakan tanda-tanda reversal sudah ada nih, ada penurunannya udah ada nih gitu ya. Yang saya lakukan selanjutnya adalah ya saya sabar. Sabar apa? Saya sabar menunggu dia market ini pullback untuk mengisi FVG ini. Setelah pada prosesnya lihat dia sempat naik ke sini ya, dia dari setelah break dia sempat pullback, namun tidak mengisi FVG ini, hanya mengisi FVG yang di bawah dan masih menyisakan FVG yang di atas. Dari sini didorong lagi ke bawah, ngebreak lagi semakin kuat ya, semakin kuat untuk penurunan. Dia ngebreak support lagi di sini. Dia ngebreak support lagi di sini. Oke. Dia ngebreak support lagi yang di bawah. Oke. Saya semakin yakin masih pengen turun nih karena bearish mendominasi untuk turun. Dan setelah dia turun, saya masih sabar karena saya punya area level di sini FVG yang belum terisi. Lalu ketika market ini naik dan masuk ke area FVG ini, saya nggak ragu buat entry. Nah, ini untuk mengisi FVG ini. Jadi asumsi saya market ini naik cuma untuk pullback, ngambil FVG untuk ngisi FVG ini baru kembali turun. Oke, turun apa tidak saya tidak tahu ya. Saya nggak tahu, makanya lihat aja nih prosesnya loh, sudah mulai ada penurunan. Saya tidak akan muluk-muluk, saya hanya akan ngambil beberapa pip ya. Jadi kita tunggu turun apa tidak, terbukti apa tidak ya market ini pullback hanya untuk mengisi ketidakseimbangan harga ini, lalu melanjutkan penurunan. Karena konfirmasinya sudah banyak dalam artian di sini udah ada seller besar ngebreak sebuah support, pullback dia ngebreak lagi support. Oke, di sini masih ada FVG dan market ini pullback untuk misi FVG lalu turun kembali. So profit apa tidak kita lihat saja ya.